Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak bapak semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang firewall IP tables di Linux. Pada materi ini kita nantinya akan mengimplementasikan firewall IP tables di Linux menggunakan sistem operasi Debian versi 10. Sekarang kita masuk ke firewall. Di gambar ini terlihat ini akses ke internet, ini akses jaring lokal, ini firewall, tembok api. Jadi untuk terjadinya lalu lintas antara akses ke internet dengan jaringan lokal dibatasi oleh yang namanya firewall. Bisa saja nanti sebuah paket itu diizinkan, di-reject atau di-drop. Tembok api di sini tentu digunakan itu sebagai pelindung. Tujuannya tentu untuk merancang suatu sistem agar akses-akses yang tidak diinginkan tidak terjadi dalam suatu jaringan. Contohnya seorang user berada di internet diizinkan untuk akses sebuah server, melakukan request dan servernya merespon. Orang yang tidak ada kepentingan atau tidak ada hak akses, maka akan di-reject kembali. Begitu juga di-drop, terhenti dan tidak bisa masuk ke jaringan lokal. Tujuan dari firewall itu sendiri tentu sebagai keamanan suatu sistem. Jadi penggunaan firewall ini bertujuan tentunya untuk keamanan suatu sistem yang kita bangun. Baik itu serangan dari yang namanya hacker ataupun cracker. Untuk jenis-jenis firewall kita kelompokkan beberapa jenis. Pertama, dedicated firewall. Dedicated firewall ini didesain hardware sebagai firewall itu sendiri. Jadi memang perangkat keras itu dirancang untuk dijadikan sebagai firewall. Contohnya itu Kiscofic firewall. Ini memang peralatan real, peralatan hardware-nya memang didesain untuk firewall itu sendiri. Yang kedua, service based firewall. Service based firewall ini sistem operasi didesain atau difungsikan dia sebagai firewall. Contohnya sistem operasi Ubuntu atau sistem operasi Debian. Kita jadikan sistem operasi ini berfungsi sebagai firewall nantinya. Yang ketiga, integrated firewall. Integrated firewall ini
pada sebuah perangkat router ditanamkan fitur dari firewall itu sendiri, seperti salah satunya router. Yang terakhir, personal firewall. Personal firewall ini seperti firewall ini dipasangkan di sebuah antivirus. Jadi fitur firewall ada di antivirus. Jadi ada 4 jenis firewall: dedicated firewall, server based firewall, integrated firewall, personal firewall. Yang kita akan praktekkan nantinya pada implementasi firewall itu adalah server based firewall. Kita gunakan sistem operasi, kita fungsikan nantinya dia sebagai firewall. IP tablets dari gambar tadi terlihat di sini. Di gambar pertama tadi. Jadi kita fungsikan IP tablets sebagai firewall atau tembok api di sini. Jadi IP tablets itu sendiri merupakan sebuah tool dalam sistem operasi Linux sebagai alat untuk melakukan filter penyaring terhadap trafik lalu lintas data. Jadi sebagai filter atau penyaring terhadap lalu lintas, apakah dibolehkan, di reject atau di drop. Tentunya tujuannya untuk pengaturan lalu lintas antara ingoing masuk dan outgoing keluar ke internet itu akan diatur, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang, dan mana yang akan di reject. Jadi yang akan kita gunakan nantinya server based firewall. Jadi kita gunakan sistem operasi Linux. IP tablets-nya kita aktifkan nantinya. Jadi berfungsilah sistem operasi Linux itu menjadi nanti firewall itu sendiri. Kita masuk ke bagian firewall IP tablets di Linux. Pertama ada tabel filter. Yang kedua ada tabel NAT. Yang ketiga tabel mangel, tabel raw. Keempat tabel raw. Masuk kita ke tabel filter, menyaring paket. CN filter yang digunakan input itu sendiri untuk menyaring paket menuju ke server. Jadi kita katakanlah ini sebuah server, ini sebuah klien. Maka paket menuju server itu akan diperiksa terlebih dahulu, apakah dibolehkan nantinya atau di drop atau tidak dibolehkan, yang menuju ke server atau menuju ke firewall atau menuju ke router. Output menyaring paket yang akan keluar dari server. Ini server nanti yang keluar dari server, bisa aja nanti yang ini akses ke internet, jadi yang keluar dari server itu sendiri, atau keluar dari sebuah firewall, atau keluar dari sebuah router yang sudah diaktifkan fitur firewallnya. Terakhir forward menyaring paket yang menuju ke NIC lain dalam server. Jadi di sini nanti kita mempunyai 2 buah NIC yang terhubung ke
lokal ini terhubung ke jaringan internet. Jadi yang melewati dua buah NIC LAN dan NIC internet. Jadi melewati si servernya, atau melewati si mikrotik kalau kita fungsikan dia sebagai firewall nantinya. Kalau di bagian input menuju dari client menuju server, kalau output dari internet menuju server, sedangkan kalau forward melewati server. Tabel NAT, translasi network address translasi atau terjemahan alamat. Translasi alamat dari satu alamat ke alamat yang lain. CNAT ini sendiri ada pre-routing. Pre-routing mengubah paket sebelum routing. Ini biasanya digunakan untuk port address translation atau port forwarding. Kita bisa mengakses jaringan lokal menggunakan IP public menggunakan pre-routing ini. Yang kedua, post routing. Post routing mengubah paket setelah routing. Ini nanti digunakan untuk internet gateway. Bagaimana si server kita ini difungsikan nanti sebagai internet gateway. Seluruh akses yang menjadi gerbang itu adalah si server kita. Jadi kita gunakanlah channelnya post routing. Output NAT untuk paket yang dibuat secara lokal di server. Untuk gambar yang ada di NAT ini pre-routing yang menuju ke server setelah sebelum terjadinya routing itu sendiri. Post routing setelah terjadinya routing. Out local process, kalau kita gunakan out nanti paket dikirim ke local process output dan kembali lagi ke post routing dan keluar. Tabel mangel. Tabel mangel ini menandai paket ada pre-routing, output, forward, input, post routing. Ada 5 tabel yang bisa digunakan untuk mangel. Semua chain diperuntukkan untuk TCP paket quality on service sebelum proses routing dijalankan. Untuk tujuannya ini sebagai bisa nanti untuk manajemen bandwidth, digunakan untuk manipulasi paket atau contohnya melakukan perubahan pada TTL, pada tabel, pada proses menandai paket untuk mempermudah identifikasi pada chain selanjutnya. Tabel raw, pengecualian konfigurasi. Raw ini chain yang digunakan pre-routing dan output. Target yang bisa dilakukan pada tabel-tabel filter, NAT, mangel, dan raw ada 4. Accept, drop, return, dan reject. Accept, paket dibolehkan untuk lewat. Drop, paket tidak dibolehkan untuk lewat. Reject, paket tidak dibolehkan dan akan dikirimkan pesan errornya kepada hardware tersebut atau kepada user tersebut.
Return melewatkan chain saat ini dan kembali ke rule berikutnya dari chain yang dipanggilnya. Yang kita lakukan targetnya itu bisa pada port, protokol, atau IP source. Portnya bisa nanti kita blok port 80 untuk protokol TCP IP. Tapi untuk akses ke web tidak bisa dilakukan karena port 80 sudah diblok seperti itu. Ada 4 target yang bisa dilakukan: accept, drop, return, dan reject. Oke, itulah materi administrasi sistem jaringan untuk firewall. Mudah-mudahan bermanfaat.